Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Untuk kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan materinya akan saya jelaskan di dalam PPT berikut ini. Marilah anak-anakku kita bersama menyimak materi yang ada pada materi PPKN kelas 11 semester 1 yang berjudul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Dari materi ini akan kita bahas satu persatu. Yang di sini dalam peta konsep dapat kita lihat apa yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu hakikat dan kewajiban asasi manusia. Maaf anak-anakku ya, manusianya tulisannya salah ini, manusai, tapi kalian saya yakin bisa memahami. Yang kedua yaitu instrumen hak asasi manusia. Yang ketiga, hak-hak asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kelima, upaya penegakan dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya kita mulai pembahasan mengenai hakikat hak dan kewajiban asasi manusia. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu, pembahasan kita pertama kali yaitu pemahaman tentang apa itu pengertian hak. Hak adalah hal-hal yang mesti kita perjuangkan atau hal yang harus kita miliki dengan berbuat sesuatu, sehingga dapat disimpulkan hak adalah kekuasaan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu, sehingga dapat diartikan hal-hal yang harus kita perjuangkan karena itu menjadi hak kita. Yang kedua, apa itu kewajiban? Kewajiban yaitu sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi hal-hal yang harus kita laksanakan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Ya, kiranya sudah bisa dipahami. Mari kita lanjut slide berikutnya. Kalau kita simpulkan di dalam hak dan kewajiban yang terkait dengan hak asasi manusia, setiap orang mempunyai hak asasi, yang artinya hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perlu kalian ketahui, hak asasi itu perlu dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, dan oleh
setiap orang. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu perlu adanya penguatan secara hukum. Nah, kalau dalam undang-undang yang ada di negara kita, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Nanti untuk berikutnya kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang mengenai sifat-sifat hak asasi manusia, atau dapat dikatakan ini merupakan ciri daripada hak asasi manusia. Yaitu yang pertama, universal. Artinya berlaku bagi atau untuk semua orang. Tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan yang lain. Yang kedua, tidak dapat dibagi, atau bisa dikatakan tidak dapat dicabut, atau tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Karena hak asasi ini hak yang paling mutlak, sehingga kaitannya dengan yang ketiga, yaitu hakiki. Artinya hak asasi manusia itu dimiliki oleh manusia itu sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak yang paling mendasar. Dan yang keempat adalah permanen atau kekal, ya, tidak dapat dipindah-pindahkan kepada orang lain. Kita lanjutkan tentang penggolongan hak asasi manusia. Penggolongan hak asasi manusia ini terdiri dari hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan. Dari ketiga penggolongan ini, maka dapat dikembangkan menurut kemajuan budaya, sehingga menjadi bermacam-macam hak asasi. Antara lain hak asasi pribadi atau personal rights. Contohnya, kemerdekaan untuk memeluk agama, beribadah, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi. Ini diserahkan kepada setiap pribadi seseorang. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi atau disebut property rights. Contohnya, hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, hak mengadakan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga yaitu hak asasi persamaan hukum atau disebut rights of legal equality. Contohnya, bagaimana seseorang mendapatkan hak atas pengayoman dalam hukum, perlakuan yang sama dalam hukum,
dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi politik atau disebut political rights. Contohnya, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai, hak mengkritik atau hak petisi, yang kelima, hak asasi sosial budaya atau social and cultural rights. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memilih pendidikan, dan hak mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, yaitu hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau disebut procedural rights. Contohnya, bagaimana seseorang mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam kasus hukum, misalnya penggeledahan, penangkapan, ya, terhadap seseorang apabila dia tersandung atau kena berurusan dengan kasus pelanggaran hukum. Kita lanjutkan. Nah, dari itu semua, hak asasi manusia, khususnya warga negara Indonesia, ada beberapa pernyataan tentang jaminan akan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di antaranya terdapat pada 1 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama mengandung hak dan kemerdekaan dan kebebasan. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34 mengandung hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, pasal 28A sampai dengan pasal 28C Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen. Lanjutkan. Sekarang pembahasan mengenai makna kewajiban asasi manusia. Apa maknanya kewajiban asasi manusia? Yaitu bahwa kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia yang dapat dijadikan sebagai sumber munculnya sifat egoisme maupun individualisme atau individu. Ya, karena sikap seseorang yang menuntut hak itu kalau tidak dibatasi, maka akan menimbulkan sifat egoisme dan individualisme. Apa pembatasan hak asasi manusia itu? Yaitu hak seseorang atau hak orang lain. Oleh karena itu, kewajiban asasi manusia kita itu tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh semau gue. Nah, kewajiban asasi yang bagaimana yang harus dipenuhi? Yaitu kita harus menyadari kewajiban kita sebagai manusia, bagaimana kita harus berperilaku terhadap manusia lainnya, ya. Kewajiban kita sebagai masyarakat, bagaimana kita harus bertindak
sebagai anggota masyarakat, baik itu mulai dari masyarakat terkecil, keluarga, kemudian RT, RW, masyarakat di sebuah desa, kampung, ataupun di dalam lingkup yang lebih luas. Dan bagaimana kita menyadari bahwa kita mempunyai kewajiban terhadap Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita menyadari bahwa kita sebagai individu yang harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang harus kita wujudkan perilaku sehari-hari sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan ya. Instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia ini bisa dibagi, yaitu instrumen dalam skala nasional dan dalam skala internasional. Dalam skala nasional, hak dan kewajiban asasi manusia yaitu berpegang pada dasar negara kita, yaitu kita punya Pancasila yang harus kita jadikan tolak ukur di dalam pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Ya, antara lain dalam sila pertama yang menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Dalam sila kedua, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dan sila kelima, mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Yang kedua, setelah kita tadi meninjau dari Pancasila yang merupakan instrumen hak asasi manusia dalam skala nasional, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 sampai 34, pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1999 tentang GBHN, dan yang kelima adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Kemudian kita lanjutkan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian yang ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ke-10, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Setelah kita melihat dari instrumen skala nasional, kita lanjutkan, yaitu instrumen hak asasi manusia dalam skala internasional. Antara lain, 1. Magna Carta yang lahir 1215 di Inggris. Yang kedua, Bill of Rights yang lahir pada tahun 1689 di Inggris. Yang ketiga, Declaration Destroyed de l'Homme et du Citoyen tahun 1789 di Prancis. Yang keempat, Bill of Rights yang lahir pada tahun 1789 di Amerika Serikat. Yang kelima, Konstitusi Prancis lahir tahun 1791. Yang keenam, Revolusi Rusia. Yang ketujuh yaitu Doktrin Rousseff tahun 1941 yang terkenal dengan The Four Freedom atau 4 kebebasan, ya. Yang kedelapan, Universal Declaration of Human Rights yang lahir pada tahun 1948. Nah, sementara pembahasan kita sampai instrumen dulu, ya, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Selanjutnya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Anak-anakku semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi materi yang telah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, jangan sampai lupa ya. Untuk quiz ada tugas di e-learning ya, jangan sampai lupa untuk mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.